Yo yo, what's up cuy? Kembali lagi bersama kita berdua di sini di OCIS obrolan candu OSIS. Seperti hari-hari biasanya, kita berdua di sini hadir untuk menemani kalian di acara OCIS yang tentunya mempunyai bintang tamu yang luar biasa, teman-teman. Nah, kita hari ini nih bintang tamunya nggak cuma satu, nggak cuma dua, tapi ada Banyak. Hitungan jari sih sebenarnya. Sudah hitungan jari tapi masih ya banyak sih untuk podcast ya. Hitungan banyak. Nah, ini kenapa sih ada piala-piala begini? Wow. Piala-piala gini nih. Berarti siapa yang diundang ya? Siapa yang diundang? Mereka adalah para juara yang memenangkan perlombaan tentunya. Perlombaan apa tuh? makan kerupuk, Bukan. balap karung. Salah. Salah dong. Ya udah, nggak perlu basa-basi lagi. Basa-basi. Nggak usah basa-basi lagi. Kita langsung aja perkenalkan dengan tamu kita, para juara-juara kita. Dari Ini dia. Mereka. Ada Marco, ada Sheila, dan ada juga Ebi, ya. Ya. Nah, ini kalian kan baru ya di segmen ini. Ya. Coba dong perkenalkan diri kalian dulu. Hai semuanya, nama lengkap gue Fabianus Marco Setiawan. Kalian bisa manggil gue dengan sebutan Marco. Halo Marco. Halo Marco. Halo Marco. Oke, halo semuanya. Nama gue Feodora Sheila dan kalian bisa panggil gue Sheila. Halo Sheila. Halo semuanya, nama aku Abigail Tante Wijaya. Kalian bisa panggil aku Abi. Halo Abi. Ya, itulah perkenalan singkat dari mereka. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai acara ini pasti ada games dulu dong. Gamesnya seperti biasa apa itu kok? Kata terlarang. Game kata terlarang ini itu cukup sakral ya di podcast ini. Untuk segmen ini ya, karena biasanya pasti ada aja yang udah. Ada algojo kita di belakang layar yang akan mendengar kata-kata itu ya. Jadi tolong asisten. Mbak Sate, tolong Mbak Sate. Yes sir. Kok cewek? Oh iya, kebetulan tadi cewek sakit jadi cewek digantiin dulu ya teman-teman ya. Iya. Oke. Ya. Kasian. Jadi di dalam sini nih ada kata-kata yang kalian nggak boleh sebutin. Apa tuh? Jadi intinya apapun yang kalian buka itu yang kalian nggak boleh sebutin. Paham? Paham. Di sini ada hukumannya. Hukumannya itu adalah coret pakai bedak. Ya. Tapi benar Jangan. cair. Bedak cair tapi. Siapa yang mau ambil? Gue. Abi aja. Jangan Abi. keluar ya, Bang. Abi. Lo aja. Ya siapa aja dah. Berantem. Lo aja sih. Jangan berantem. Ntar saya ngambil nih. Jangan Abi. Ya. Nah, coba dimulai dulu. Buka. Apa tuh? Dan kata terlarangnya adalah Ini susah nih. dan. Wah, jangan. Ini kayak kita main bener lagi ya, episode ini ya. Orang cukup banyak dan saya yakin bedak ini nggak cukup. Belum mulai. Santai, belum mulai. Baru ini loh. Boleh. Belum mulai. Boleh pos-posin ngomong nggak? Boleh posin ngomong dulu nggak nih? Dan bila esok, oke. Kapan mulainya? Mulai. Oke. Ya, dari sekarang ya? Mulai. Oke. Nah, kali itu ada perkenalan kalian untuk games dan diri kalian dulu. Buset. Serem juga ya. Yuk. Lanjut. Bisa itu. Nah, kita mulai nih. Kalian lomba-lomba yang kalian ikutin ini kalian maju diri atau ditulis dari sekolah? Dari gue sendiri ya. Kalau dari gue sendiri, gue pertama tuh ngajuin ke sekolah, lalu gue di ACC oleh sekolah dan akhirnya jangan sekali Pak. Ini emang susah sih, jadi semangat ya. Setelah itu baru di ACC sama sekolah. Kalau Shelly gimana? Saya lagi masih. Gue jujur kalau dari gue sih gue dipaksa sih awalnya. Wow. Gue
gue dipaksa tapi akhirnya ya gue terima aja sih. Dan Udah dipaksain akhirnya juara lu. Terima. Dan akhirnya. akhirnya. Ya, seperti biasa sudah saya bilang, mereka ada di sini ada Algojo yang memang kupingnya peka sekali. Yang Sudah saya bilang. Yang sudah saya bilang, yang tadi yang. Oh. Baru di baru dibilang peka udah nggak peka. ini ya. Lanjut. Lanjut Kabi. Kalau aku sih waktu itu ditanya, kamu mau coba gak ikut lomba komik? Ya aku sih ikut lomba di FLSUN. Kalau aku boleh coba aja buat nambah pengalaman juga. Nice. Wow. Oke. Kalau boleh tahu nih, kalian bertiga ini lombanya apa aja? Boleh sebutin masing-masing? Gua karate. gue fotografi. Aku komik digital. Oke, berarti dari ketiga itu punya kesusahan yang masing-masing beda-beda ya. Beda-beda juga. Jadi mereka tuh ada yang dipaksa, ada juga yang katanya ngajuin dulu baru di ACC. Ada juga yang coba-coba. Awalnya sih coba-coba. Oke, boleh tahu kelasnya dari mana aja nih? Biar para warga ACC tahu warga-warga kelas mana yang berprestasi. Kenalin, gua dari 12-3. Wits. 12-3. Tiga ini emang belajar guys. Oke, kalau gue dari 11-2. Wits. 11-2. Ini nih anak saya nih. Ya. Kalau gue dari 12-2. Wait, 12-2. 2-2-3 ya. Oke. Lanjut lagi. Nah, selama kalian persiapan lomba atau misalkan sebelum masuk lomba, kalian pernah nggak sih ngerasa minder atau nggak pede sebelum lomba berlangsung gitu? Atau dari awal kayak diajuin atau di awal ikut lomba itu kan kayak minder, nggak pede? Gimana tuh? Kalau gua dari awal apalagi ini kan first time dan last time. Dan lifestyle. Dan. Ini adalah first time. Lalu last time gua di SMA kan. Jadi untuk ngelihat musuh pertama kali di SMA pasti kan minder lah. Mungkin ada yang lebih jago dan ya puji Tuhan aja. Lagi. Susah banget. Selesai. Dan puji Tuhannya gue juga dapat juara 2 ya meskipun lawannya juga teman gue sendiri. Wih. Teman gue adalah musuhku. Yes, itu dia. Jujur kalau dari gue sih, apalagi waktu itu kan gue pas lagi daftar lomba itu pas kelas 10 kan. Jadi masih banyak kakak kelas, jadi masih merasa ketutup gitu. Apalagi ini first time gue ikut lomba fotografi. Jadi ya adalah minder-minder dikitnya karena ngerasa kayaknya ada deh yang lebih baik dibanding gue di kelas 11 gitu. Cuman puji Tuhan kepilih dan Yes. That's it. Tangan lu kayak bau deh. dan Jahat banget. ya akhirnya kepilih ya Dan Dua kali ya. menang. Selamat siang. Oke, Ebi. Jadi hoki Ebi. Waduh, bentar. Dia takut tadi. Santai. Kalau aku tentunya pertama cukup minder karena kalau komik itu kan bikinnya susah. Karena dari awal kita harus bikin storyboard, terus gambarnya juga, terus percakapannya itu tuh banyak banget yang harus dipersiapin. Dan aku pikir kayak pasti banyak anak-anak dari sekolah lain tuh yang gambar sama pembuatan cerita itu jauh lebih bagus daripada Abi ada ngomong dan tuh. Aduh nyetrum. Oke. Berarti kira-kira seperti itu ya teman-teman. Dari mereka yang gimana ya? Awalnya susah sulitnya pasti ada. Mereka tuh kayak selalu mencoba ya. Oke, itu dari segi persiapan kan. Nah, kalau pas selama lomba dan setelah lomba, kalian ini gimana tuh? Kalian selama lomba mikir nggak sih kayak,
gue menang nggak ya buat lomba ini, atau kan kayak oh yaudah gue kalau menang yang penting gue ada aja. Kayak kalian mikirin menang atau kayak kalau kalah juga ya gue bodo amat lah. Kalau dari gua sih pasti pikirin menang ya, soalnya kan ini juga salah satu prestasi gua yang maksudnya yang bisa gua lebih perdalam lagi. Terus pokoknya ya intinya pikiran menang lah. Kalau misalnya gua mainnya jelek pasti nanti bakal dieval apa segala macam. Jadi bakal ada beban pikiran juga, makanya harus pikir menang. Jujur Mental pemenang. Jujur kalau dari gue sih mikirnya yang penting dapat pengalaman sih. Soalnya kan masih kelas 10 juga. Jadi sebenarnya kalau misalnya emang nggak menang ya masih ada harapan di kelas 11 gitu. Jadi ya nggak mau nge-pressurein diri sendiri juga sih. Jadi ya udahlah kalau misalnya nggak menang juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya menang ya puji Tuhan juga. Asik. Percaya dalam Tuhan ya. Kalau aku mikirnya kalau orang lomba tuh pasti nyari kemenangan. Wait. Cuman kadang-kadang jangan berekspektasi terlalu tinggi karena kalau jatuh sakit. Itu dia. Cuman kayak kalau Abi yang ngomong juga saya sih pede aja sebenarnya sih. Makanya itu pas lomba kayak ya udah deh, yang penting pengalaman aja. Asik. Masa? Pengalaman number 1 ya. Oke. Terus kalau lomba nih, kalau boleh tahu, kalau Marco kan karate, tentunya bertanding di lapangan. Sempet nggak sih takut gitu lawan dari tingkatan dari bawah sampai ke atas? Sempet takut nggak ngeliat temennya kayak wah gede-gede juga badannya, Takut sih takut ya, cuma pengalaman pasti berbicara. Pengalaman. Gua dari kan udah dari kelas 4 SD ya, pasti udah ketemu sama lawan yang lebih gede dan Masuk jebakan gua nih. Yuk, lanjut. Wah, ini masih bersih Abi. Masih ya. Oke. Lanjut lagi. Maka dari itu gua dari situ mulai belajar pengalaman sampai akhirnya ya sampai lama-lama kan makin besar juga, jadi pengalaman kita berbicara, jadi kita udah nggak takut lagi ketemu lawan yang lebih besar. Oke. Berarti Marco ini tipe orang yang memang fokus ke depan aja gitu guys. Dan jam terbangnya juga lumayan tinggi sih dia. Dah. Aduh Matthew. Oke, lanjut ke Sheila nih guys. Sheila ini ikut lomba fotografi ya. Fotografi sendiri kan tentunya berkaitan dengan kamera. Bagaimana persiapan Sheila sendiri untuk menghadapi lawan-lawan yang mungkin mereka tuh mempunyai properti yang lebih menjaga dari kapasitas lomba gitu? Jujur sebenarnya sih aku sendiri pede buat ikut lomba ini ya karena papaku punya fasilitas kamera yang lebih memadai dan kebetulan dia juga Masuk lagi ya. terus karena papaku punya skill yang jujur lebih bagus dibanding aku, jadi adalah kayak minta-minta tutor sama minjem kameranya juga, jadi ada bantuan tersendiri dari orang tua aku juga sih. Yang paling utama support orang tua guys. Benar. Berbakti pada orang tua kalian. That's right. Kalau Abi ini sendiri itu kan ikutnya lomba komik ya? Iya. Lomba komik. Kalau boleh tahu kerjain komiknya itu secara online atau di tempat? Lombanya itu sistemnya offline, jadi kita datang ke sana, lomba, gambar di tempat selama kalau nggak salah saya ingat aku 6 jam. Tapi Wow. iya, tapi sebelum itu kita tuh udah boleh bikin storyboardnya di rumah sama bikin sketsanya di kertas. Iya. Akhirnya Jebakan saya berhasil semua ternyata. Jebakan saya berhasil. Jahat, emang jahat. Terus di rumah kan apa ya? 6 jam. Storyboard, bikin storyboard dari rumah. Aduh. Sama udah nyiapin sketsanya tapi pakai kertas. Jadi sampai sana tuh tinggal gambar di digitalnya aja. Jadi tinggal gambar digitalnya. Terus pas nyampe di tempat itu kan pasti lawannya banyak tuh.
sempat minder gak kayak ngeliat wah kayak karya-karya orang keren-keren terus kayak nggak bakal nyangka gitu kalau ternyata lo yang menang gitu. Iya pasti, saya kan muka-muka mereka tuh muka-muka seniman banget. Wits. Coba kalau Abi sendiri bisa nggak sih deskripsikan Muka seniman. muka seniman? Gak tau sih, cuman kayak kalau ngeliat tuh kayak seniman, iya Artistik banget ya. Iya gitu. Jadi ingat ya sekalian kalau lihat orang pasti ketahuan gitu orang seni mana, orang karate yang mana, orang yang pinter badminton yang mana gitu. Terus Satu lagi pertanyaan nih buat Sheila. Nah, aku penasaran nih, selama perlombaan fotografi itu apakah kita tuh ada minimum kamera sih yang harus dibawa kayak misalkan spesifikasi ini atau misalkan bebas bawa apa atau disediain dari tempat lombanya? Bebas sih, kita mau pakai kamera DSLR, mau pakai HP juga setahu aku sih bisa. Yang penting skillnya aja sih kalau kayak gitu. Ayo manja. kalau udah bahas skill ini paling enak nih. Beda. Dan oke. Mungkin Akhirnya waktu udah tiba nih. Iya. Kita podcast di sini. Ingetin buat kalian juga, kita podcast di sini tuh buat para bintang tamu kita kasih yang enak. Jadi di sini kita ngasih minuman, ngasih makanan juga. Jadi tolong sate. Mas sate. Mas sate. Mas sate. Iya, boleh. Mas sate. Yes. Yang sugar. Itu lah sugar. Oke, less sugar. Ingat ya, less sugar. Udah manis soalnya. Siapa? Thank you. Oke. Boleh dipegang narasumber? Asik. Biar ngobrol makin chill, kita selalu menyediakan makanan-makanan yang enak. Oh, kita minum dulu aja kali ya. Yes, minum aja lu. Minum. Iya, thank you. Kalau lu bisa di endorse ya. Wah, yang kering banget ya. Wah. Kerasa sampai ke tulang. Info sponsor dong. Oke, lanjut. Jadi kembali lagi ini untuk para kalian juga. Apalagi untuk Marco ya nih. Marco ini sendiri kan masuk O2SN Putra Karate. Dia juga sering menang lomba ya. Aduh. Bu ini perlu ditanyakan nih kerja kerasnya gimana? Katanya kan dari kelas 4. Boleh dong cerita keluh kesahnya pas dari kelas 4 sampai sekarang yang lu tuh masih sering menang-menang lomba gitu. Enggak dari kelas 4, dari kelas 1 tadi salah ngomong. Oh, salah ngomong. Berarti infonya salah tadi. Salah tadi. Enggak ya, enggak. Iya, boleh cerita keluh kesah kamu, kamu. Boleh cerita Jadi keluh baper kesah lu saat lu dari kelas 1 apalagi kan dari kecil udah belajar karate. Kayak kira-kira ada sedihnya kah? Ada di mana lu ngedown? Gua pertama karate kan gara-gara abang gua latihan terus gua ngeliatnya kayak seru banget nih, mukul-mukulin orang kayak enak deh. Ya udah akhirnya kan gue ikut kan. Serem. Akhirnya gue ikut terus itu masih latihan dasar tuh kayak cuma latihan kuda-kuda, pukulan apa segala macem kan. Semenjak kelas 3 tuh gue udah mulai ikut tanding-tanding gitu. Cuma pada saat itu gue masih belum dapat rezeki. Belum cari uang. Itu first time tuh. Kecil. Lagi. Oke, lanjut. Terus pas naik kelas 4 itu bisa dibilang kayak masa prime-nya gitu lah. Jadi kayak dari seleksi yang paling bawah itu langsung apa ya, kayak Tuhan langsung kasih ke jurnas gitu loh. Dan di saat itu juga Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Kasih main Marco. Ya. Baru mau tepuk tangan. Tapi tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan. Boleh bangga dengan prestasi tapi ingat kata terlalu. Jangan terlalu over kamu. Lanjut, Marco. terus tadi sampai mana? Sampai ke jurnas. Oke, ke jurnas. Itu pasti latihannya juga kan di press terus kan. Pasti capek banget itu. Pas itu tuh lagi zaman-zamannya UAS
ujian UAS, kena, oh. ya Ujian akhir semester. itu pas banget tuh kejurnasnya pas UAS tuh. Hmm. Jadi bingung tuh mikirin waktunya antara belajar sama buat latihan. Sedangkan latihannya tuh pas udah mendekat ke jurnas itu udah tiap hari. Jadi bingung ya, tapi tetap aja harus profesional lah istilahnya. Oke, berarti ya. Ya. Terus abis itu udah menang pasti habis itu kan ngedrop terus tuh, nggak dapet juara terus. Itu udah pusing banget, udah stres banget, udah wah ini nih udah nggak dapet apa gue udahan aja kali ya. Dari kelas 6 sampai kelas SMP itu udah stres banget, udah nggak dapet juara, lomba juga nggak ada yang menang, jarang juga lombanya, cuma latihan doang, bosan lah, pasti jenuh kan. Apalagi nih pas SMP itu kan ditambah COVID kan, jadi udahlah udah COVID nggak ngapa-ngapain juga, bosan banget, apa udahan karate aja kali ya. Nah ternyata pas kelas 1 SMA itu ternyata dipanggil lagi, suruh tanding, ayo kok latihan lagi buat ada selekcap tuh kayak seleksi cabang buat menuju ke jurnas gitu. Wih. Di situ udah kayak masa gue balik lagi nih, tapi sayang juga kalau misalnya gak dilanjutin. Ya udah lah, itu akhirnya dilanjutin dan ya sampai sekarang aktif lagi lah. Wih. Itulah kira-kira perjuangan orang tuh kita gak ada yang tahu. Pasti mereka melewati masa-masa sulit dimana mereka ada, dan juga mereka pasti kayak merasa bingung, kok gue gak menang, kok gue kalah gini. Tapi tetap aja mereka harus memotivasi diri dan juga berkembang terus guys. Jangan lupa terus belajar. Oh ya, terus untuk Ngomong apa? Untuk Enggak, sebelumnya ngomong apa? Ngomong apa? Dan Telat ya. sorry. Oke. Thank you Marco ya udah buat sharing pengalaman dan perjuangan Marco. Dan perjuangan. Ini keluarin aja nggak sih? Jangan dong. Nggak lanjut deh. Lanjut lagi. Oke. Sekarang gue pengen nanya ke Sheila nih. Sheila ini kira-kira selama persiapan buat lomba FLS 2SN bener ya? FLS 2SN ini gimana sih? Dan apa ada kisah di balik lomba fotografi kayak Marco tadi? Atau gimana tuh? Untuk persiapannya sih sebenarnya dari akhir Maret sampai ya sekitar April lah, itu buat nyari-nyari temanya yang cocok apa, terus tempat-tempatnya yang buat fotonya itu gimana gitu. Terus paling ya try and error aja, soalnya nggak cuma satu tempat doang langsung di ACC gitu sama guru pendamping. Jadi itu kayak 2-3 tempat baru di ACC sama pendamping baru boleh buat dikirim ke sana gitu. Untuk backstory sebenarnya sih ya itu balik lagi ke orang tua, saya ikut papa aja. Jadi karena dulu tuh papa suka hunting foto kayak di mana gunung gitu atau apa, aku suka ikutan di sana. Terus ya suka dulu tuh sampai dikasih kamera kecil, jadi papa kan kameranya udah yang gede banget kan, jadi aku ya buat awal papa ngasih aku kamera kecil gitu, jadi ya mungkin biar latihan gitu. Ya untungnya sih sekarang masih ngikutin papa sih, nggak lepas dari hobi itu gitu. Which emang buah tidak jauh dari pohonnya ya. Buah tidak jauh jatuh. Ya itulah pokoknya lah ya. Jadi dari orang tua pasti turun ke anaknya. Jadi orang tua pasti pengen yang terbaik lah buat anaknya. Oke, lanjut ke Abi. Abi di sini kan perlu kita ketahui memang dia dari masuk SMA aja udah tahu kalau dia tuh jago gambar. Ya tadi dibilang mau kamu kasih seniman tuh gue liat dia mukanya seniman banget. Wih, Picasso kan Picasso ya. Picasso-nya Sisi tapi cewek. Jadi di sini gue pengen nanya nih, kira-kira nih, gue kan baru tahu lu jago gambar tuh di SMA. Kira-kira sebelum SMA udah jago gambar dari kapan? Oh sebenarnya mungkin kalau hobi itu dari TK atau SD. Iya aku lupa sih, cuman dulu tuh aku nggak fokus ke gambar pas SD, cuman pas kelas 6 kebetulan ada eskul gambar di sekolah, jadi aku mulai fokus gambar. Terus pas SMP juga, tapi aku pas itu ngelakuin gambar tuh cuman buat hobi doang kan. Nah tapi semenjak COVID itu
semenjak COVID itu aku mulai masuk belajar buat gambar digital. Nah, aku tuh juga pertama kali ikut lomba tuh dari SMP pas zaman-zaman COVID itu, karena kan lombanya tuh online. Nah, abis itu baru deh di SMA mulai ikut lomba-lomba tapi yang offline. Terus lomba-lomba apa aja tuh yang pernah diikutin? Komik kan tadi udah komik, terus apa lagi kira-kira? Oh, aku kayak Selain komik. dulu pas SMP aku banyak kan ikutnya poster. FLS 2N juga pernah pas SMP tapi poster. Poster. Jadi itu menangin kejuaraan juga nggak sih? Zaman SMP. Lupa, iya gak ya? Dia lupa. Terlalu banyak. Saking banyak. saking banyak ya? Saking banyak ya guys. Banyak. Sering menang. Sampai capek dia mikir. Oh, apa ya? Tapi kayaknya lupa. Seriusan lupa. Lupa. Dia humble aja. Humble aja sebenarnya. Dia nggak mau namanya pamer lah ya. Segudang sih ya. Sebenarnya bergudang kita nggak. Ini tampilannya cuma segini aja. Ini banyak. Kalau balik lagi ke Sheila nih. Balik ke Sheila. Selain fotografi kan, Sheila juga pasti punya hobi lain. Kira-kira hobi Sheila kan apa? Kalau Abi kan gambar. Mirip-mirip Kabi sih. Gambar juga? sebenarnya. Iya. Terus kalau dari hobi gambar tuh dari kapan? Dari SD juga sih udah sering ikut lomba gambar. Mewarnai sih lebih tepatnya. Mewarnai. SD. Terus kalau dari hobi gambar itu, kalau Kak Abi kan pernah ikut lomba-lomba. Sheila sendiri pernah nggak? Jujur pernah, tapi udah stop pas SMP. Kalau Kabi kan SMP mulai karena COVID. Kalau aku gara-gara COVID jadi berhenti. Iya, Jadi kebalikan. ada tembok lah ya guys. Jadi ada tembok COVID. Iya. COVID terparah banget. Dan pakai panas. Oke, kalau Marco selain karate ada hobi lain nggak? Kira-kira tuh. Wait. Jangan langsung mikir ya. Main game sih. Wow. Gimana tuh? PUBG. Yang jelas ngomongnya. PUBG. Nah, PUBG. PUBG Mobile. Ya, PC. PUBG Mobile, PUBG Oh, Mobile. PUBG Mobile. Yang saya tahu nih, Marco ini menjuarai beberapa perlombaan. Ya, dengan timnya yang ganti-ganti sebenarnya. Jadi cabut ya. Kalau boleh tahu, kenapa tuh rasanya ganti-ganti tim? Karena belum merasa nggak terlalu cocok aja, jadi makanya ganti gitu. Sombong. Tapi untuk yang kali ini udah cocok lah. Oh, berarti selama di perlombaan dia ngasih orang cocok dengan semua orang berarti. Nggak gitu. Enggak cocok Dia sampai nggak sadar. Bosnya jangan menyerah dulu. sampai ganti-ganti orang terus. Terus kan lomba-lomba PUBG kan pasti makan waktu banyak kan. Kira-kira nih, kalau dari kalian bertiga, kalian kan sering ikut lomba juga. Kalau dari kalian sendiri, cara belajar kalian itu gimana? Ini kita masuk ke ranah pelajaran guys. Kita pengen tahu seorang atlet, seorang seniman, mereka ini cara belajarnya gimana sih? Iya. Coba kasih tahu. Apa itu belajar? Manusia kan harus belajar. Ingat. Atlet. Kalau belajar, sebenarnya gue bukan tipe orang yang suka belajar ya. Maksudnya, sudah jadi bukan? Gue belajar kalau misalnya kayak cuma H-1 ada ulangan, ada tugas, PTS, PAS itu H-5 atau H-4 baru gue belajar. Wih, jujur ya. Jujur, ini jujur nih. Iya. Guru-guru ya. Jadi ya itu juga termasuk sistem sih Pak, Bu. Ya. Kalau misalnya saya belajar dari lama malah nggak masuk materinya Bu, Pak. Lupa. Gitu sih, udah. Oke, lanjut lagi Sheila. Kalau dari gue sih sebenarnya belajar ya pinter-pinter ngatur jadwal aja sih. Jadi PTS paling H-3, H-4 baru. Guys. Oke, Oke lanjut. Jadi paling kayak gitu juga. Mirip-mirip sama Kak Marcos sih gitu. Nah, ini dia adalah orang yang saya heran sekali sebenarnya. Ikut lomba, sibuk, tapi nilainya terus meningkat. Saya heran. Kalau nggak meningkat stabil. Ini perlu ditanyakan. Abi, gimana cara belajar kamu? Kamu lagi. Gimana cara belajar lu?
Kalau belajar mungkin dari dulu kalau aku belajar tuh pas mau ada ulangan aja. Tapi kalau misalkan PTS atau PAS tuh harus hamil 1 minggu, terutama buat mapel-mapel yang susah. Tapi kalau mapel-mapel wajib, aku belajarnya hamil 1 jam. Buset. Iya kan kalau kita PTS kan di 1 jam. kan di lorong kan. Oh. Nah, di situ doang belajar tuh di situ doang. Nah. Iya, pokoknya susah. Emang apa tuh biar susah, Bi? Contohnya, Bi. Contoh yang susah apa? MTK fisika. Alah. Itu lagi ya. Kamu saya agak ragu kalau dia ngomong gitu sih. MTK-nya yang mana tuh, Bi? MTK-nya tuh, Bi? Dua-duanya lah. Oh. Kita di SCC punya 2 MTK, lanjut sama Lagi. wajib. Itu dia. Terus kalau Abi sendiri kan tadi bilangnya susah tuh. Kalau dari kalian berdua yang belum, tadi kan yang Abi bilang susahnya tadi apa? MTK sama fisika. Kalau dari Marco, mata pelajaran yang susah apa? Waduh. Tiga Marco, 3. 3 ya? 3 apa? Fisika. 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 Oke. Ada yang lain? Fisika. Oh, fisika. Pak Wanto, inget ya Pak Wanto. Pak. Miguel. Temenan dulu kita, Pak. Oke, lanjut Sheila. Mata pelajaran apa yang paling nggak disuka? Nggak disuka sih, susah sih sebenarnya. Fisika, MTK. Wah. MTK minat, MTK wajib. Iya. Waduh. Fisika MTK. Cuman karena fisika susah kelas 10, jadi ngambil lagi kelas 11. Jadi udah bebas. Tidak bertemu lagi dengan fisika. Bos. Kalian enak ya kelas 11 ini sekarang ya? Kita udah pakai, Bro. Gitu. Iya. Lo aja kali, gua enggak. Sorry ya. IPS bro, IPS, salam IPS. Ya lanjut. Satu lagi Abi. Susah satu lagi sejarah. Waduh. Hafalannya banyak banget susah. Wah, gila. Masing-masing orang beda-beda pelajaran yang bilang susah. Dan teruntuk bapak-bapak, ibu-ibu yang belajar yang mengajar fisika dan MTK, jadi sorry aja. Emang anak-anak ini memang kurang suka ya. Sebenarnya. Waktu kita CSR, Pak. Wait. Terus nanti juga kita CSR. Oke. Dan ini pertanyaannya juga hampir. Alah. Sudah lama tidak mendengar suara itu. Asik. Oke, lanjut lagi. Mau tadi ya? Sobatnya harus ngomong nih. Belum. Pelan-pelannya. Oke, lanjut. Kan kalian tadi bilang pelajaran yang kalian bilang susah kan? Kalau pelajaran yang kalian niatin apa? Olahraga. Olahraga. Pasti ya. Atlet guys. Plus lagi. Kembali lagi atlet. Ada lagi? Kedua? Geografi. Dia suka main tanah dia. Oke, lanjut. Satu lagi. Apa sih kita? Lah, Kok kita? Enggak, mata pelajaran yang wajib. agama. Oh, agama. Agama. Agama Coba tuh nanti kita lihat ya agama apakah sesuai dengan pelajaran dia. agama tuh pelajaran paling seru guys. Wait. Boleh menjilat sedikit ya. Oke. Lanjut Sheila. Pelajaran yang paling kamu sukai. Pertama itu agama juga. Wait. Terus yang kedua ekonomi. Ekonomi. Umat. Orang langka ini. Enggak, bukan gampang. Orang langka ini. Gampang. Gampang. Nggak apa sih nggak apa-apa. Gampang pencernanya aja. Masih gampang guys. Masih Yang gampang. ketiga itu seni rupa. Wait. Emang nggak jauh-jauh dari seni guys. Seniman tuh. Abi tolong. Kalau mapel yang pertama aku seni rupa. Oke. Oke. Anak saya yang guru seni. Gimana guys? Yang kedua MTK sih. Wait. Woi. Tadi nggak suka tapi suka. Berarti love head ya? Love head. Satu lagi. Sama ini. Ada lagi. Ini suka. Satu lagi. 3. MTK yang satu lagi deh. Weh. MTK Lagi. Emang saya nggak heran. Cuma tadi dia ngomong tuh cuma halangan batu loncatan dikit. Aduh. Itu dia. Jadi mereka bertiga ini kan udah sebutin tadi mata pelajaran yang memang mereka kurang suka dan sukai. Kira-kira alasan Di mana? udah ya? Bebas. Bebas. Hidung. Oke, lanjut lagi. Dan lagi. Udah.
udah. Iya, udah. Oke. Lanjut. Mending kita main game aja deh. Oke, main game aja. Susah nih ini. Main game apa? Kita main aja dulu ya. Kasih. Tebak sate. Lagi kita. Nah, sekarang nih kita mau main game Truth or Dare. Dan Jadi nanti kita bakal komitmen dulu nggak sih? Komitmen dulu. Komitmen dulu ya. Mulai dari mana? Kita berlima nih. Siap. Om Bimba Ayun Gamreng. Berarti Abi sama Sweet dulu. udah gue tanya pokoknya. Ya. Pertama. Sheila. Sama dua. Tiga nih. Gambreng. Keempat. Ketiga. Panjang. Ya. Abang terakhir deh. Ayo sih. Aku. Abi dulu ya, Abi dulu. Kan takut banget. Santai. Relax. Nggak susah. Banyak banget. Apa tuh? Aduh, apa tuh? Ini pertanyaannya siapa orang yang paling mempengaruhi hidupmu dan mengapa? Dan mengapa? Sini. Parah banget. Udah saya bilang, Algojo ini emang rebek. Parah banget. Ini dihitung nggak? Itu. Hitung. Nggak usah. Pertanyaan. Kayak emang tim kreatifnya. Aduh. Ya lanjut. Siapa tim kreatifnya? Coret lah. Kacamata. Mulutnya. Wop, narasumber dimarahin, Bang. Siapa? Tentu saja orang tua. Orang tua. Memang orang tua nomor satu. Cinta orang tua dia. Lanjut, Sheila. Beda dulu nggak sih? Kocok lu coba. Oke. Bismillah. Tarik. Apa tuh ya tuh? Yang gue takut sini nelpon orang ya. Apa tuh? Apaan? Apa tuh? Peragakan gerakan atau suara hewan dan suruh orang dalam games untuk menebaknya. What? Apa ini? Makan tuh. Ulang. Iya, Pak. Ya. Tebak ya. Oke. Terus deh. Rar. Simple, padat dan jelas. Rar. Ini kalau bisa ditebak sih kayak hewan-hewan lucu kayaknya. Lucu. Tapi ada tiga nih masalahnya. Ada tiga nih. Bisa banyak sih. Apa? Beruang, harimau, singa, macan tutul, kucing. Oh ya, kalau gitu gini aja. Boleh ganti nggak? Boleh. Miau. Nah. Gampang. Tebakan apa? Macan tutul. Bukan. Semacam spesies itu. Gua jarang pernah boleh. Yang lain tuh, kamu tebak dulu Marco. Nggak usah gimmick. Udah nggak sih kayak? Kuda. Bravo. Pikiran para atlet memang. Kalau boleh tebak, kucing. Mantap. Cuman gue yang pintar guys. Oke, lanjut Mark. Matthew. Oh iya. Gue terakhir. Kasih main Matthew. Jangan history Google. Apa nih? Siapa orang yang kamu Kagumin dan kenapa? Siapa orang yang kamu kagumi? Gua bokap. Gua kagum sama bokap. Bokap. Karena dia orangnya tuh apa? Dia hardworking banget. Dia sayang keluarga, sayang anak. Terus dia juga apa? Bisa maintain waktu buat pekerjaan, keluarga dan gereja juga. Dan Serta. sayang orang tua boleh, cuma ingat orangnya. Yuk lanjut. Siapa? Oh gua. Rian. Oh iya. Iya. Kayak paling gede. Curiga gede. Ini apa ini? Aduh. 1 menit sih ada nih. Apa tuh? Alah panjang.
Waduh. Apa tuh? Gak dapet itu. Berbicara dalam aksen India selama 1 menit. Oke. Oh, Gimana guys? Caranya gimana dah? Kenapa? Lu ngomong gini deh. Kenapa? Nggak bisa. Ganti dong. Aneh dong. salah. Bahasa Inggris Ayo mulai. Pakai Coca-Cola deh. Deh, apa kamu ada? India. Coca-Cola aja. Nggak bisa. Marco. Cepat jawab dulu pertanyaan tadi. Cepat sekali cepat. Apa tuh? Tim kreatif tolong. Saya nggak bisa lama-lamain. Apa tuh? What can I help you, Maybe I will go to home right now. I want to go home. Where is your home? Jadi cepat lah. Ayo suruh buka kan nih. Cepat. Lama sekali. I pray to God. Please give him punishment. I need a revenge. Apa tuh? Hey, Marco, apa itu? Udah 1 menit ya? Udah 1 menit. Belum. Udah mah. Ya lanjut. Apa yang paling kamu takutin di dunia dan kenapa? Apa tuh? Coba. Kucing. Ketemu mantan. Apa ya? Lucifer. Wow. Lucifer. Yo lanjut. Takutnya ini konteksnya apa ya? Bebas. Boleh bebas. Apa yang lu takutin dalam hidup lu atau enggak apa yang lu takutin yang bakal terjadi dalam hidup lu? Rasanya kapan? Kalau yang paling ditakutin ya? Kalau misalnya, amit-amit deh. Yang paling gue takutin kalau orang tua gue udah ada. Ya, oke lah. Itu paling Kita takutin. semua paham lah itu. Itu Siapa paling takutin sih? ini paling takutin gara-gara itu. Karena apa alasannya? Masih nggak kuat kan gara-gara Ya belum siap. pasti bakal gak kuat. Belum siap. Ya belum siap. Kalau sekarang ini. Sampai kapan pun juga gak bakal siap. Aduh. Astagfirullahaladzim. Itu kata aja ya. Emang semua orang masih belum siap lah ya untuk dibikin orang tua. Sampai kapan pun pasti belum siap lah. Apalagi belum bahagiain ya. Betul. Itulah cita-cita utama dari anak-anak ya. Betul dia, betul. Lepas dulu. We love you orang tua kita. Yeay. Oke. Sepertinya kita juga udah sampai di penghujung acara. Kita udah mau berpisah nih. Saatnya kita meminta tolongan dari Tuhan. Jujur. Udah. Lu butuh. Oke, nggak usah berjalan lagi, kita langsung minta pesan-pesan dari kalian aja. Pesan untuk adik-adik kelas kalian, terutama untuk mereka yang buat PD, buat ikut lomba dan meneruskan jejak kalian nanti. Udah mau selesai loh. Di mana? Oh. Cek. Ya, Nah itu saya love. saya ulangin lagi. Pesan untuk adik-adik SMA supaya mereka tuh yang kurang pede, kurang percaya diri lah buat ikut-ikut lomba biar bisa ikutin kalian tuh pesan-pesannya apa tuh? Kata-kata aja. Jangan pernah takut untuk memulai apapun. Yes. Dan ingat ada satu ayat yang bisa untuk dijadikan motivasi untuk kalian. Kalau do your best and let God do the rest. Woi, artinya apaan? Lakukan yang terbaik dan Apa? lakukan yang terbaik dan biarkan Tuhan yang menyelesaikan. Woi. Ingat bro, masa ya ayat di Woi. Oh iya, paham. Oke, buat kelas 10 jangan takut, mungkin merasa ini first time ikut lomba gitu, jangan takut buat mau coba dulu, terus jangan ke pressure sama mungkin kelas 11 yang mungkin lebih bagus, mungkin lebih deserve buat ikut lomba, jangan takut karena kesempatan nggak bakal datang 2 kali.
Anjing. Jangan takut ngomong dan ya, Bi. Udah boleh. Dan udah boleh. Dan. Kesan-pesannya buat kelas 10 semangat, jangan takut ikut lomba karena penting banget buat cari pengalaman di SMA ini karena kalian cuma SMA sekali. Yes. 3 tahun ya. 3 tahun. Ya kalau mau ngulang juga enggak apa-apa. Iya terkhusus. Tes kita ya. Ya, ini jangan dong. Minta lebih guys. Jadi itulah pesan-pesan dari mereka ya, sang para atlet yang dan para seniman juga. Dan ini adalah ini untuk sesi terakhir. Ini piala-piala mereka guys. Yang sedih dulu. Kasih. Ini juara 2 untuk karate Kakak Marco. Ini juara 83 untuk lomba fotografi. Dengan pengharapan juara 1. Ini dia. Ya. Dan inilah mereka juara 2 karate, juara harapan 3 lomba fotografi, dan juara 1 lomba komik digital. Inilah para mereka. Dan nanti karyanya bakal ditampilin di akhir ya guys. Oke. Yes. Jadi mungkin sekian dari kami. Kami izin pamit. Kita sayangnya harus berpisah ya. Sayang kita harus berpisah. Cuman kita nggak ada yang tahu bakal ketemu lagi atau enggak. Jadi oke. Mungkin kata-kata sedikit dari kata-kata dari gua untuk para atlet juga, untuk para seniman dan para pejuang karya. Jika fisik melemah, biarkan mental berbicara. Itu dia. Gua Rian, Go Matthew. kita cabut. Dadah.